Sekarang kita mulai kepada sistem linear ya. Lihat, Anda lihat halaman 73 sistem linear. Nah, jadi kalau tadi persamaan linear, sekarang sistem linear. Jadi sebuah himpunan terhingga persamaan linear dalam peubah-peubah X1, X2 sampai Sn itu disebut sistem linear atau sistem persamaan linear. Jadi sekarang Anda dapat istilah sistem linear. Kalau di SMP kan SPL, sistem persamaan linear, itu sama-sama saja istilahnya. Mau SL, mau SPL itu sama, ya. Nah, apa itu maksudnya? Sekumpulan, sebuah himpunan terhingga. Jadi banyak, jadi kumpulan-kumpulan persamaan linear disebut dengan sistem persamaan linear, gitu, ya. Nanti kan makanya kalau SPLDV saja yang sederhana di SMP, ada dua kan, dua variabel, dua baris. Itu kan awalnya dari persamaan linear yang pertama, persamaan linear yang kedua, digabung menjadi sistem persamaan linear, ya. Nah, sederet angka S1, S2, Sn kayak tadi ya, disebut itu penyelesaiannya dari sistem tersebut. Jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn. Merupakan penyelesaian dari sistem, dari setiap persamaan dalam sistem tersebut. Ya. Kita lihat, ini dasar banget nih. Nih SMP ya. Tuh, di perguruan tinggi masih diulang nih materi SMP sebelum ke materi yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Kita awali dulu dari yang sederhana yang sudah Anda pelajari. SPLDV, lihat ada dua baris. Karena dan ada dua variabel, X1 dan X2. Cuman kalau di SMP kan selalu XY. Kalau yang dua variabel. Kalau yang tiga variabel, X, Y, Z. Kalau sekarang tidak. Kita menggunakan X1, X2. X1, X2. Nanti kalau yang 3, X1, X2, X3. Yang 4 gimana? X1, X2, X3, X4. Sebab kalau pakai X, Y, Z, nanti balik lagi ke A kalau menurut alfabet. Jadi kita gunakan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Ya. Nah, di sini lihat ada simbol A1, ada B1, ada C1, ada A2, ada B2, ada C2, dan merupakan bilangan-bilangan konstanta real. Jadi merupakan bilangan itu. Himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear dalam dua peubah, dua variabel SPLDV dapat ditentukan dengan cara diantaranya, nah ini, substitusi. Ya. Apa arti substitusi? Penyulihan. Ya. Eliminasi, pelenyapan. Nah, eliminasi dulu kalau dalam apa ya, Indonesian Idol ada istilah eliminasi, terlenyapkan. Nah, itu ya, eliminasi. Ini udah di SMP nih ya. Yuk kita ingat-ingat kembali saja ya, walaupun ini sangat mudah. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya, dengan substitusi ya. Jadi kalau ada perintah dengan substitusi, maka dari awal sampai akhir pekerjaan kita itu mensubstitusi ya. Lihat. Ini kita tulis dulu persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 2, ya cari yang mudah. Ini kan persamaan 2 itu tidak ada koefisien ya. Kalau ini ada 4, koefisiennya ada 3. Ini kan tidak. Jadi Anda harus jeli. Mana yang mudah? Oh ya ini aja lah. Dari persamaan 2 bisa kita ubah menjadi X2 sama dengan 4 min X1. Nah, ini persamaan baru, maka kita namakan persamaan 3. Ya. Kemudian substitusikan persamaan 3 yang ini ke persamaan 1. Jangan ke persamaan 2, karena persamaan 3 itu berasal dari persamaan 2. Ke persamaan 1. Substitusikan. Di mana X2 itu diganti dengan ini. Ya, 4X1-nya tetap 3 kali 4 min X1 sama dengan 13. Terus ini dikalikan terus dapat ini, dapatlah X sama dengan X1 sama dengan 1. Selanjutnya nilai X1 disubstitusikan lagi ke persamaan 3, boleh ya.
X2, 4 min X1, jadi 4 min 1 sama dengan 3, maka penyelesaiannya 1,3. Itu metode substitusi, ya, yang sangat sederhana. Kemudian cara eliminasi, masih juga di SMP ini, SPLDV, ya. Eliminasi melenyapkan. Jadi, pertama kita lenyapkan salah satu variabel, kemudian nanti lenyapkan lagi satu variabel yang lain. Nah, biasanya dengan cara eliminasi, siswa itu hanya menggunakan satu kali eliminasi, setelah itu dia memakai substitusi. Nah, kalau tidak ada perintah menggunakan cara apa boleh. Tapi kalau dengan cara eliminasi, maka semua langkah dari awal sampai akhir eliminasi. Kayak tadi juga substitusi dari awal sampai akhir dengan metode substitusi, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Nah, sekarang untuk mencari X1, kita akan mencari nilai X1, maka kita eliminasi peubah Y. Jadi kita akan menghilangkan dulu variabel X2, peubah X2. Peubah X2 harus sama. Oh, ini tidak sama, ini 2, ini 1. Gimana kalau sama? Maka ini dikali 2. Semua baris ini dikali 2, dapat ini. Yang ini sudah 2 tetap. Ya. Kemudian, kalau tandanya sama, plus-plus atau min-min, kita kurangkan. Kalau tandanya berbeda, ada plus-min, maka dijumlah. Supaya habis. Ya. Ini habis dikurang. Karena ini dikurang, maka ini kan kalau dikurang berarti tanda negatif nih. Negatif nih ya. Berarti ini 5x1. Ya. Berarti 7x1, yang ini min 27. Berarti min 21. Maka x1 sama dengan min 3. Nah, berikutnya biasanya siswa itu langsung mensubstitusikannya, mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Tapi karena di sini dimintanya cara eliminasi, maka mau tidak mau, semua langkah dari awal sampai akhir kita gunakan cara eliminasi. Nah, yang kedua, kalau tadi kita mencari nilai X1 dengan melenyapkan X2, maka sekarang kita akan mencari nilai X2 dengan melenyapkan X1. Ya, kita lenyapkan X1. Ya. Lihat X1 angkanya tidak sama. Ya. Gimana kalau sama? Berarti ini kita kali 5, ini 1. Ini tanda sudah berbeda. Maka di sini tandanya adalah jumlahkan atau plus. Ya. Dijumlahkan 7x sama dengan 42, x2 sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3, 6. Nah, ini pengulangan materi yang sangat mudah sekali ya, sebelum pada masalah yang kompleks. Nah, kemudian bagaimana penerapannya? Penerapan SPL tadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu dapat diselesaikan dengan menggunakan model matematika yang membentuk sebuah SPL tadi ya. Tergantung peubahnya mau 2, mau 3 ya, mau 4, ini masih dasar. Nah, nanti ini tidak kita gunakan lagi. Cara ini tidak kita gunakan lagi karena nanti akan banyak ya bentuk-bentuk SPL-nya yang misalnya peubahnya 5. Tapi banyaknya persamaan hanya 2. Nah, itu kan sulit untuk menggunakan cara substitusi atau eliminasi. Nah, kita lihat contoh 2.5. Penjahit A menghasilkan 100 pakaian per jam. Sedangkan penjahit B menghasilkan 150 pakaian per jam. Dalam satu hari, kedua penjahit itu diharapkan menghasilkan 2.600 pakaian. Jumlah jam kerja dalam satu hari untuk penjahit A dan B adalah 20 jam. Berapa jam penjahit A dan penjahit B harus bekerja dalam satu hari? Nah, ini kan kalau tidak dikerjakan dengan model matematika sulit. Ya. Jadi matematika itu sangat mempermudah suatu penyelesaian ya, yang begitu rumit. Nah, kita lihat sekarang model matematikanya. Misalkan dalam satu hari penjahit A bekerja X1 jam.
dan penjahit B bekerja X 2 jam. Maka model matematika yang sesuai dengan persoalan itu adalah X1 tambah X2, 20. Kita lihat di sini. Kenapa 20? Karena yang tersedia jamnya adalah 20. Kemudian 100 X1, karena ada di sini, kita lihat. 100 pakaian untuk yang penjahit A kan 100 pakaian. Jadi 100 X1 tambah 150 X2, karena yang B, penjahit B itu 150 pakaian. Ya, nah sudah. Ini sudah membentuk suatu model SPL. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, terserah kalau di dalam penyelesaian ini Anda gunakan model apa saja boleh selama tidak ada. Biasanya di soal-soal cerita tidak pernah ada perintah menggunakan metode apa. Jadi itu diserahkan kepada Anda sendiri menggunakan metode apa yang Anda kuasai, ya. Nah, lanjutkan, ya. Kalau ada sebuah persamaan baru kita bisa beri tanda bintang. Atau misalnya ini diberi nama persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 boleh. Ini bintang 1, bintang 2, ini bintang 3 boleh, ya. Nah, jadi dari bintang 1 ini kita substitusikan ke persamaan yang tadi ini. Persamaan yang ini yang kedua. Maka didapat ini. X2 sama dengan 12. Kita beri tanda bintang 2. Kemudian substitusikan bintang 2 ke persamaan bintang 1. Maka didapatlah X1-nya sama dengan 8. Jadi X1 8, X2 12. Sehingga penjahit A dan penjahit B harus bekerja dalam sehari masing-masing. Untuk penjahit A 8 jam dan untuk penjahit B 12 jam. Nah, itu sekilas tentang SPL DV di SMP. Sekarang kita menginjak ke SMA. Nanti kita menginjak lagi ke perguruan tinggi, ya. Sekarang SPL 3 peubah, ya. System of linear equation in the 3 variables. Ya. Nah, lihat nih. Ini bentuk umumnya. A1, X1, B1, X2, C1, X3, D1, dan seterusnya. Wah, banyak nih. Jadi A1, B1, C1, D1, A2, B2, terus ini yang tanpa X, itu adalah bilangan-bilangan atau konstanta real. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear dengan 3 peubah dapat ditentukan dengan cara diantaranya sama seperti tadi. Substitusi, eliminasi. Ya. Tapi nanti kalau Anda menemukan sebuah SPL yang 3 variabel seperti ini, Anda tidak bisa lagi menggunakan substitusi atau eliminasi. Ada metode lain yang namanya operasi baris elementer. Ya. Nah, ini substitusi. Jadi dari awal sampai akhir bersubstitusi, ya. Metodenya substitusi. Untuk memudahkan, kita beri nama saja. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, Anda harus jeli mana yang mudah diubah ke dalam bentuk lain dari sebuah persamaan yang diberikan ini, 3 ini. Oh, ternyata yang persamaan 1 yang lebih simple, dia nggak punya koefisien. Jadi ini, kita misalkan X3 sama dengan X1 plus X2 tambah 3. Bu, gimana kalau saya misalkan memisalkannya X1 boleh, X2 boleh, tapi salah satu, ya. Misalnya di sini yang mudah aja X3. Berarti X1 tambah X2, ininya pindah X plus 3. Kita namakan ini persamaan 4. Selanjutnya, persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 2. Ya. Persamaan 2 dulu. Ya. Masukkan, di mana X3-nya diganti dengan ini. Dapatlah ini, persamaan 5. Ya. Next, kemudian, dari persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Ya. Jadi satu-satu dulu. Tadi kan ke persamaan 2. Jangan ke persamaan 1, karena persamaan 4 itu berasal dari persamaan 1. Jadi persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 2, dapatlah persamaan 5. Kemudian
Dari persamaan 4 substitusikan ke persamaan 3. Ya. Dapatlah ini. Namakan persamaan 6. Ini jadi makin banyak nih persamaannya nih. Nambah. Nah, persamaan 5 dan persamaan 6 itu sudah mirip, yaitu X1, X2 variabelnya. Ya, yang ini juga X1, X2. Maka kita gabung. Persamaan 5 dan 6 membentuk sebuah SPL dengan 2 peubah. Kita namakan itu persamaan 7 dan persamaan 8. Bersubstitusi lagi dari persamaan 7, ya, kita ubah 3x1 tambah 2x2 sama dengan 1, maka diperoleh x2 sama dengan setengah kali min 3x1. Dapatlah persamaan 9. Kemudian persamaan 9 ini kita substitusikan ke persamaan 8, di mana x2-nya harus kita ganti dengan ini. Tuh, diganti dengan ini. Terus ya, kita kalikan dengan 2, terus sampailah ini. Nah, dapatlah ini. Min 5x1 sama dengan 5. X1 sama dengan min 1. Kemudian substitusikan lagi min 1 ke persamaan 9. Dapatlah x2 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat 2 variabel x1 dan x2. Terakhir, maka yang x1 yang sudah ada penyelesaiannya, x2 yang sudah ada penyelesaiannya, kita substitusikan ke persamaan 4. Diperoleh x3 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 2, dan 4. Nah, itulah substitusi dari persamaan linear 3 variabel. Memang cukup panjang, ya. Nanti ada cara lain, ya. Ada cara lain selain dengan eliminasi dan substitusi. Dan lebih rumit lagi bentuknya, lebih mungkin Anda baru melihat nanti kok aneh ya. Variabelnya 3, kok banyaknya persamaannya cuma 2, atau variabelnya 3, kok banyaknya persamaan 4. Nah, itu agak sulit diselesaikan dengan substitusi dan eliminasi. Ada metode lain nanti. Ya, nanti. Ini kita masih mengulang dulu sekarang, ya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang bagaimana dengan cara eliminasi? Anda bisa lihat halaman 78. Bagaimana dengan cara eliminasi? Nah, sama seperti tadi juga. Misalnya eliminasi peubah X2. Pertama-tama, kalau misalnya yang pertama Anda ingin melenyapkan X2, maka nanti langkah kedua juga harus lenyapkan X2 juga, supaya sama nanti variabel yang tersisa. Ya. Ini kan yang mau dieliminasi. Nih. Ini ceritanya yang mau dieliminasi peubah X2. Ya. Maka langkah berikutnya X2 juga yang harus dieliminasi, dilenyapkan. Supaya sama sisanya X1, X3, ini juga X1, X3. Kita beri nama persamaan 4, persamaan 5. Kemudian, nah, dapat ini, lenyapkan lagi. Yang paling mudah melenyapkan adalah yang X3. Tinggal ditambah aja nih, karena ini tandanya sudah berlawanan. Bilangannya sudah sama koefisiennya. Tinggal ditambah, jadi 20x1 sama dengan 100, x1 sama dengan 5. Nah, kemudian langkah berikutnya, eliminasi peubah x1. Masih dari sini nih. Kan ini tadi x3 nih. Yang dieliminasi, sekarang X1. Cuman ini bilangannya tidak sama, ya harus disamakan dulu. Tandanya positif-positif, ini negatif. Jadi ini dijumlah 20x1, 20x3, bukan X1 ya. 20x3 sama dengan, ini dikurang 20, maka x3 sama dengan 1. Nah, terakhir, baru kita substitusikan. Karena di sini sudah ada 2 nilai variabel. Tinggal mencari variabel yang lain. Ya. Jadi terakhir baru kita substitusikan X1 dan X3 ke persamaan 3.
Boleh kebersamaan mana saja, 1, 2, atau 3. Maka didapat X2-nya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya 5, 2, dan 1. Ya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Sama seperti tadi, ini ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. SPL dengan 3 peubah, ya. Jadi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari bisa dimunculkan dan diselesaikan dengan memakai model matematika, ya. Nah, model matematika ini akan sangat membantu Anda untuk menyelesaikan sebuah persamaan. Karena kalau kita lihat soal cerita dalam SPL ini luar biasa, ya. Panjang, ya, tapi sebenarnya ini bisa diringkas dengan model matematika, asal Anda paham saja. Ya. Kita lihat di sini contoh 2.8. Ali membeli 3 buah bolpen, 4 buah buku tulis, dan 1 tempat pensil. Ari harus membayar 33.000. Emon juga membeli 6 buah pulpen. Ini dengan merek yang sama semuanya, baik bolpen, buku tulis, maupun tempat pensil, ya, dengan merek yang sama. 6 buah bolpen, 2 buah buku tulis, dan 1 buah tempat pensil. Emon harus membayar 32.000. Kemudian Badu membeli 2 buah bolpen, 5 buah buku tulis, dan 10 buah tempat pensil. Badu harus membayar 71.000. Nah, ini diasumsikan, dianggap bahwa kan Ari Pulpen itu macam-macam mereknya, ya. Semuanya sama lah mereknya. Misalnya bolpen Pilot, buku tulisnya merek Sidu, ya, misalnya begitu. Tempat pensilnya misalnya gambar Doraemon, semuanya diasumsikannya sama, ya. Karena kan kalau beda merek mungkin akan beda harga. Nah, kemudian pertanyaannya berapakah harga per buah bolpen, buku tulis, dan tempat pensil? Nah, yang B, jika si Iteng membeli 5 buah bolpen, 5 buah buku tulis, dan 6 buah tempat pensil, berapa jumlah uang yang harus dibayar si Iteng? Ini kalau baca begini, kalau kita tidak bisa membuat model matematika, ribet, ya. Atau orang yang tidak belajar matematika, coba cari ini berapa, ya agak sulit. Jadi matematika ini sangat mempraktiskan, ya, menyimpelkan dari berbagai sebuah narasi, sebuah tulisan, soal cerita yang panjang bisa kita simpelkan dengan menggunakan model matematika. Ya. Nah, ini kemana nih? Nah, dengan memisalkan harga 1 buah bolpen X, harga 1 buah buku tulis Y, dan harga 1 buah pensil Z. Nah, maka buatlah model matematikanya seperti ini, kan simpel. Nah, dari sini udah tidak ada persoalan. Anda silakan gunakan metode campuran lah, mau substitusi, mau eliminasi, terserah Anda, ya. Jadi karena dalam soal cerita itu tidak mungkin disebutkan bahwa ini adalah materi SPL, tidak mungkin. Kemudian silakan selesaikan dengan cara substitusi, kecuali ada 2 jenis soal. Yang satu soal cerita. Kalau di dalam soal cerita tidak mungkin disebutkan bahwa di dalam soal cerita itu adalah materi SPL. Tapi ada juga bentuk soal yang sudah diberikan dalam bentuk SPL seperti ini misalnya. Selesaikan SPL berikut ini dengan cara substitusi. Nah, begitu, ya. Tapi kalau soal cerita tidak. Anda harus paham sendiri, oh ini adalah materi SPL gitu. Ya. Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan secara detail, Anda tinggal lihat saja bagaimana Anda menyelesaikan soal cerita itu dengan mengkombinasikan, mau substitusi, mau eliminasi, terserah, ya. Karena di situ tidak ada perintahnya. Terus sampai diperoleh akhirnya tuh X 3.000, terus Y-nya 5.000, Z-nya 4.000. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 3.000, 5.000, 4.000. Nah, jadi kesimpulannya di sini harga 1 buah bolpen 3.000, harga 1 buah buku tulis 5.000, harga 1 buah pensil 4.000. Jumlah uang yang harus dibayar si Iteng, karena si Iteng itu mau membeli 5 buah bolpoin, 5 buah buku tulis, dan 6 buah tempat pensil. Ya.
Maka tinggal dikalikan aja semua dengan harga-harga satuannya. Maka si Iteng nanti harus membayar 64.000. Nah, itu ya. Nah, jadi Anda silakan sekarang saya beri waktu untuk mengerjakan lembar aktivitas 2.1 yang langsung ini bentuk soal cerita, entah SPL berapa, silakan aja Anda baca dengan seksama. Nanti juga Anda tahu ini bentuk SPL berapa variabel, ya. Kemudian Anda membuat model matematikanya, kemudian menyelesaikannya terserah dengan menggunakan metode apa saja. Ya, mau dikombinasi, mau salah satu silahkan. Ya, ini lembar aktivitas 2.1. Kebetulan di buku itu tempatnya kecil ya, mungkin titik-titiknya itu mungkin tidak pas ya. Jadi jangan didempet-dempet kalau bisa. Kalau bisa disambung dengan kertas kecil aja nanti ditempel di situ ya supaya nanti di scan-nya dengan kertas tempelannya itu ya. Juga lembar aktivitas yang nomor 2 juga ini sama kecil ya, kecil sekali. Nah, jadi Anda silakan kerjakan dulu ya di sini. Ya, ini mohon ini tidak, ini Z ya, Z. Nah ini Z, 6Z ya. Tentukan nilai dari 6X tambah 2Y plus 6Z per 7 dari sistem persamaan ini. Nah ini juga tidak cukup, jadi kalau Anda misalnya mau mengerjakan tinggal ditambah ya, ditambah ini. Oke, nanti itu Anda bisa kerjakan ya sebagai tugas ya.